Umar menuliskan surat, yakni perintah buat para gubernurnya. La tutilu bina'akum fa innahu syarra ayamikum. Jangan kalian tinggikan bangunan-bangunan kalian. Sesungguhnya itu adalah zaman-zaman terburuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai kepada penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah tentang ciri-ciri kiamat yang disebutkan di hadis ini, ya. Bahwasanya ketika sebuah kaum yang berada dalam keadaan fakir, nyeker, gembel dah, ya, kerjanya cuma menggembala kambing, berubah. Yatatawalun fil bunyan, mereka menjadi kaum yang bermegah-megahan, berlomba dalam kemegah-megahan bangunan. Ketika para budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya. Ini adalah gambaran, kesimpulan umumnya adalah maknanya ketika perkara-perkara yang ada diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ketika perkara-perkara yang ada diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wa madmun ma dzukir min asyratis sa'ah fi hadzal hadits. Maka benang merah atau kesimpulan dari apa yang disebutkan dari ciri-ciri kiamat yang ada di dalam hadis ini, yarji' ila annal umur, ini semua kembali kepada sebuah nilai bahwasanya perkara-perkara yang ada nanti tuwassad ila ghair ahliha, diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, liman sa'alahu 'anis sa'ah, ketika seseorang bertanya kepada Nabi tentang kiamat. Rasul bersabda, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, ya, tunggulah as-sa'ah, tunggulah hari kehancuran. Fa innahu idza sara al-hufat al-urad ru'a'asya, maka dari sini dapat kita tangkap apabila kaum yang dalam keadaan fakir, mereka tidak terbiasa memakai sendal, bahkan baju yang compang-camping, ru'a'asya, mereka hanya para penggembala domba atau kambing, wa huwa ahlul jahli wal jafa, maka mereka adalah para ahli jahil, umumnya orang demikian berada dalam kondisi kejahilan dan jafa dan kekerasan sifat ya. Yani mereka yang hidup biasanya di pegunungan Baduy gitu, ya, jauh dari pendidikan seringkali dan kemudian memiliki sifat yang tabiat yang keras, ya. Ru'usun nas, mereka berubah menjadi ru'asa'un nas, menjadi para pemimpin-pemimpin penguasa manusia. Wa ashab ats-tsarwah, mereka berubah menjadi para hartawan wal amwal, yang memiliki harta yang banyak. Hatta yatatawalu fil bunyan, sehingga mereka pun akhirnya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan mereka. Fa innahu yafsudu bidzalika nizamuddin wad dunya. Ketika kondisi itu terjadi, maka hancurlah, ya, keberaturan atau stabilitas agama dan stabilitas dunia. Fa innahu idza kan ru'usun nas man kana faqiran a'ilan fasara malikan 'alan nas. Karena apabila para pemimpin manusia adalah seseorang yang dulunya sangat berada dalam keadaan fakir, okay? Berada dalam keadaan yang sangat kekurangan, kemudian berubah mereka menjadi tokoh atau penguasa para manusia, sawa kan mulkuhu amman aw khasan, baik kekuasaannya khusus ataupun secara umum, fi ba'dil asya fa innahu la yakad yu'tin nas huquqahum. Pemimpin yang tipe demikian hampir mereka tidak akan memenuhi hak-hak manusia. Karena awalnya tadinya dia fakir luar biasa, kemudian terkumpul kekayaannya dan powernya, kemudian berkuasa atas para manusia. Hak-hak manusia bisa-bisa dia nggak kasih. Orang demikian. Awas, ini hukum psikologi. Ini hukum psikologi. Hukum psikologis itu bukan hukum matematik yang 1 tambah 1 pasti 2. Ya, ini umumnya demikian. Ya.
Bal yasta'thir alaihi bimastaula alaihi minal mal. Yang ada seorang penguasa atau pemimpin yang berangkat dari kondisi demikian, yang ada dia akan korup. Yasta'thir. Ya, yasta'thir yakni mengedepankan diri sendiri dari harta-harta yang ada dan tidak memenuhi hak-hak orang yang berada di bawah kuasanya. Faqad qala ba'dus salaf, sebagian salaf bahkan sampai berkata, mengungkapkan hakikat ini. Li'an tamudda yadak ila famit tanin fayaqdimha khairun laka min an tamuddaha ila yadi ghaniyyin qad alajal faqr. Sebagian salaf berkata, ketika kau mengulurkan tanganmu ke mulutnya naga, tinin, tinin yakni dragon, monster, katakan monster, oke? Okay? Naga artinya. Ketika kau mengulurkan tanganmu ke tangan naga, maknanya minta, oke? Okay? Ketika kau mengulurkan tanganmu ke tangannya naga, kemudian dilahap akhirnya tanganmu oleh naga tersebut, itu jauh lebih baik daripada kau mengulurkan tanganmu kepada seorang yang kaya, tapi dulunya dia berada dalam keadaan fakir. Saking nggak mungkin dia membagi kepadamu. Lihat, ini salaf berkata sampai sedemikian rupa. Orang yang berada dalam keadaan kaya luar biasa atau berada dalam keadaan kekuasaan luar biasa, tapi dulunya berangkat dari fakir, okay? Mereka melihat harta yang ada sebisa mungkin mereka keruk untuk diri mereka sendiri. Hak orang nggak bakalan mereka bagi, okay? Karena berangkatnya dari psikologi yang dari kecilnya serba kekurangan, ya. Wa idza kan ma'a hadza jahilan jafian, apalagi setelah itu juga kondisi orang tersebut dia jahil, yakni tidak mengenal agama dengan baik. Kemudian jafian, tabiatnya juga orang yang keras. Fasada bidzalika din, maka dengan itu agama kaumnya pun akan ikut rusak. Li'annahu la yakunu lahu himmah fi islah dinin nas. Karena orang demikian gak bakalan punya minat untuk memperbaiki kondisi beragama para manusia. Wala ta'limahum, mereka gak punya minat untuk mengadakan ta'lim, mengadakan transformasi keilmuan agama dan berjalannya dakwah. Nggak punya minat kepada hal tersebut sama sekali orang kaya atau orang yang berkuasa yang berangkat dari kondisi demikian dengan sifat yang memang juga nggak kenal agama. Okay? Mereka nggak punya minat sama sekali ke dalam hal tersebut. Fi jibayat al-mal waqtinazih. Ya, bal himmatuh, minatnya, fokusnya hanya kepada mengumpulkan harta-harta yang ada, waqtinazih, dan terus menimbunnya. Wala yubali bima afsada fi dinin nas, dan dia tak akan peduli apa yang telah dia hancurkan dari agama para manusia. Wala biman adha min ahli hajatihim, dia juga tak akan peduli orang-orang yang tidak dia penuhi hak-haknya, orang-orang yang membutuhkan, ya. Wa qala fi hadits akhar, Rasul bersabda di hadis lain, la taqumus sa'ah hatta yasuda kullu qabilah munafiquha. Rasul bersabda di hadis lain, kiamat tidak akan terjadi sehingga tidaklah kiamat akan terjadi sehingga yang menguasai setiap kabilah adalah tokoh-tokoh munafiknya. Orang-orang yang paling tokoh kemunafikan yang berkuasa di setiap kabilah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali para tokoh-tokoh kemunafikan yang menjadi penguasa di setiap kabilah. Kabilah ini maksudnya sebagian kaum, ya, dengan bahasa apapun lah sekarang, ya. Wa idza kan mulukun nas wa ru'usuhum 'ala hadhil hal in akasat sairul ahwal. Niscaya apabila para manusia, raja-raja manusia dan para pemimpin manusia dalam kondisi demikian, niscaya akan terbaliklah seluruh kondisi yang ada. Fasuddiqal kadzib, pastilah di dalam kondisi demikian seorang pendusta akan justru lebih dipercaya. Wa kudzibas shadiq, seorang yang jujur dan amanah pasti justru akan diingkari dan dimusuhi. Waktu minal khain, seorang yang pengkhianat, yakni nggak amanah, akan diberikan amanah, justru akan dipercaya. Wa khuwinal amin, seorang yang memang amanah akan dihitung dia pengkhianat. Wa takallamal jahil, para orang-orang yang jahil akan bebas mereka berbicara. Wa sakatal alim, seorang yang memang ahli ilmu akhirnya diam. Au udima bil kulliyah, atau mungkin tiada memang ahli ilmu sama sekali.
yakni orang-orang yang memang benar-benar menyampaikan keilmuan ditimbun, didiskreditkan, bahkan disumpel mulutnya. Orang-orang yang jahil dibiarkan berbicara, masing-masing bikin konten. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kabar ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu." Sesungguhnya di antara ciri-ciri kiamat kelak ketika ilmu diangkat, yakni ditiadakan dari para manusia. Wa yadhharal jahlu, dan lebih tampak dan lebih berkuasa, lebih tersebar rata kejahilan. Ya, ini di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Annahu yaqbid al-ilma yuqbadu al-ilmu bimautil ulama." Bahwasanya keilmuan kelak dihilangkan oleh Allah itu dengan dimatikannya para ahli ilmu. Ya, hatta idza lam yabqa alim, yakni Rasul berkata di hadis lain, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas." Allah tidak menghilangkan ilmu dari antara manusia ini dengan dicabut begitu saja dari hati para manusia sehingga hilang ilmu tersebut. Enggak begitu cara Allah menghilangkan ilmu. Allah menghilangkan ilmu dari para manusia ini dengan mematikan para ahli ilmu. Yang memang ahli ilmu benar dimatiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semakin sedikitlah yang memang ahli ilmu, atau mungkin nggak bersisa. Oke? Nah, dalam kondisi demikian otomatis, ya kan? Nah, botol kalau nggak diisi air ya diisi hawa, diisi udara, ya kan? Otomatis pasti yang mengisi tempatnya adalah para tokoh-tokoh kejahilan yang mengambil tempat para ahli ilmu. Mereka lah yang akhirnya berfatwa. Rasul bersabda, "Annahu yuqbad al-ilmu bimautil ulama." Ilmu itu dihilangkan dari manusia dengan dimatikannya para ahli ilmu. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika enggak bersisa seorang ahli ilmu pun. Oke? Ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Para manusia akhirnya menjadikan para tokoh-tokoh kejahilan sebagai patokan, sebagai para pemimpin agama mereka. Fasu'ilu, mereka pun ditanya permasalahan agama. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berani berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun semakin sesat dan semakin menyesatkan para manusia. Ya. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Wa qala Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, "La taqumu sa'ah hatta yasira al-ilmu jahlan wal jahlu ilman." Kiamat tak akan terjadi sehingga yang memang keilmuan dihitung sebuah kejahilan. Yang memang kejahilan dihitung, wah itu ilmu. Oke? Sehingga ahli ilmu dibilang orang jahil. Yang memang jahil dibilang ulama, begitu. Ya. La taqumu sa'ah hatta yasira al-ilmu jahlan wal jahlu ilman. Kiamat tak akan terjadi sehingga ilmu dihitung sebagai sebuah kejahilan dan kejahilan dihitung sebagai sebuah keilmuan. Wa hadza kulluhu min qilabil haqa'iq. Ini semuanya dari terbaliknya hakikat-hakikat perkara yang terjadi fi akhir zaman, di akhir zaman, wan ikasil umur, dari terbaliknya perkara-perkara yang ada. Wa fi sahih al-Hakim an Abdullah ibn Umar marfu'an, dan di dalam riwayat al-Hakim, yakni al-Hakim an-Naisaburi dalam sahihnya, okay, dari Ibnu Umar, yakni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, marfu'an yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an tudha'al akhyaru wa turfa'al asyrar." Sesungguhnya di antara ciri-ciri kiamat kelak adalah ketika the best of people, manusia-manusia terbaik, yakni manusia-manusia yang memang membawakan keilmuan, membawakan amanah, membawakan kejujuran, itu mereka justru dihinakan. Oke, dipendam mereka. Wa turfa'al asyrar, justru orang-orang yang paling buruk, yang membawa keburukan, membawa kejahilan, membawa kedustaan, membawa pengkhianatan, justru mereka malah diagungkan. Ya. Dapat dia tangkap nih ya.
Jadi dari semua ciri-ciri kiamat yang disebutkan di hadis Jibril itu, hakikatnya berkaitan dengan hadis-hadis lain yang sedang berbicara tentang kiamat, yang dimana core-nya, kesimpulannya adalah berbicara tentang dimana perkara-perkara, urusan-urusan yang ada diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, sehingga berantakanlah kondisi din wa dunia, agama dan kondisi dunia berantakan pada saat itu, ya. Wa fi qaulih, dan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu fokus dikit dan kemudian sabar, jangan langsung menangkap nilai, karena ini berbicara tentang kezuhudan. Oke? Bab-bab zuhud ini seringkali kita membaca nilai-nilai yang zahirnya seolah-olah kok tercela dan haram banget, padahal hakikatnya tidak demikian. Seperti kasus bermegah-megahan di dalam bangunan, ya. Kita bacakan dulu, nanti kita arahkan kesimpulannya dan kita lihat fatwa para ulama, ya. Ya tatawaluna fil bunyan. Oke? Kaum yang gembel, compang-camping, nyeker, oke? Para penggembala kambing berubah menjadi kaum yang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, ini bab ini, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dari sabda Rasul sebelah situ dalilun, terdapat dalil ala dhammit tabahi wat tafakhur. Terdapat dalil atas tercelaknya sifat berbangga-bangga dan bersombong-sombong, khususon bitatawul fil bunyan, khususnya dalam urusan ngebangun bangunan. Walam yakun italatal bina ma'rufan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu meninggikan bangunan itu kebiasaan demikian tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, tidak juga di zaman para sahabatnya radhiyallahu anhum, bal kana bunyanuhum qasiran biqadaril hajah. Yang ada justru rumah Nabi dan rumah para sahabat itu sangat pendek sebatas kebutuhan pada saat itu. Rawa Abu Zannad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatatawalan nasu fil bunyan. Tidaklah kiamat terjadi sehingga para manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, yakni bermegah-megahan. Wa kharraja Abu Dawud diriwayatkan Abu Dawud min hadis Anas, dari hadisnya Anas yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fara'a qubbatan musyarrafah. Suatu hari Nabi sedang di luar, kemudian Nabi melihat sebuah kubah yang ditinggikan, kubah yang tinggi. Oke? Faqal ma hadhi? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, apaan tuh? Apa nih? Iya. Qalu, para sahabat pun berkata, hadhihi li fulan. Oh, itu bangunannya si fulan. Yani si fulan memiliki rumah yang besar sampai ada kubahnya yang tinggi, bukan main. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun minal ansar, itu punya seorang dari golongan Ansar. Faja sahibuha fasallam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taunya yang punya bed nih, yang punya rumah, datang kebetulan. Kemudian dia memberikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'arad anhu. Nabi pun berpaling darinya, enggak mau jawab salam. Fafa'ala dzalika miraran fahaddamaha ar-rajul. Dia salam lagi sama Rasul, Rasul buang muka. Dia salam lagi sama Rasul, Rasul buang muka. Dia melihat hal tersebut, terus mungkin sahib-sahibnya ngasih tauin ya, tadi Nabi nanya, no kubah punya siapa ya? Punya lu. Terus jadi begitu tuh Nabi. Akhirnya dia lihat Nabi begitu, berpaling ya Rasul, berpaling ya Allah darinya, berarti kan? Iya kan? Dihancurin sama dia kubahnya. Fahaddamaha ar-rajul. Ya, tapi ini riwayat lemah, terus terang. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkannya, ya. Wa kharraja Tabrani min wajhin jangan dulu ambil kesimpulan, makanya kita dengerin aja dulu riwayat-riwayat yang ada, ya. Wa kharrajahu At-Tabrani min wajhin akhar an Anas aidan indahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bina'in asyara bi yadihi hakadha ala ra'sihi akthar min hadha fa huwa wabal. Ya. Nabi berkata di hadisnya Anas di riwayat lain, semua bangunan, sambil Nabi menunjuk kepalanya, semua bangunan, oke? Lebih tinggi dari ini, maka suwe udah, wabal, kesialan, musibah. Semua bangunan lebih tinggi dari ini,
Ya, maka musibah, wabal. Ya. Wa qala Harits ibn Sa'ib 'anil Hasan. Kemudian Harits ibn Sa'ib berkata dari Al Hasan, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu memasuki rumah-rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman, di zaman khilafahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Fa'atanawal sakfaha biyadi. Pada saat itu aku bisa nyentuh plafonnya pakai tanganku. Berarti pendek. Ya. Waruya an Umar radhiyallahu anhu annahu katab, dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Umar menuliskan surat, yakni kepada para, kalau nulis surat perintah buat para gubernurnya. La tutilu bina'akum fa innahu syarra ayamikum. Jangan kalian tinggikan bangunan-bangunan kalian. Sesungguhnya itu adalah zaman-zaman terburuk kalian. Yani ketika para manusia meninggikan bangunan, maka itu udah era-era terburuk. Gitu. Wa qala Yazid ibnu Abi Ziyad, dan kemudian Yazid ibnu Abi Ziyad berkata, qala Hudzaifah yakni Ibnu Yaman radhiyallahu anhu berkata li Salman, kepada Salman yakni Al-Farisi radhiyallahu anhu, ala tabni laka maskanan ya Aba Abdillah, kenapa kau tak bangunkan sebuah tempat tinggal untukmu sendiri wahai Abu Abdillah, gitu. Hudzaifah ngomong ke Salman Al-Farisi, ini dua-duanya murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau tak bangunkan bagimu sebuah tempat tinggal wahai Abu Abdillah? Abu Abdillah ini Salman Al-Farisi. Salman pun berkata, lima taj'alni malikan? Kenapa kau mau jadikan aku sebagai raja? Seperti raja? Ya, ini punya bangunan yang megah gitu. Kata Hudzaifah, enggak begitu. Pakai jal sahib, sama-sama murid Rasul sallallahu. Enggak begitulah. Walakin tabni laka baitan min qasab, tapi yakni bangun rumah sederhana yang dibuat dari qasab. Qasab yakni di kita nih bambu. Atau tebu. Qasab nih tebu. Oke, tebu yang dikeringkan biasa dibikin buat bubuk, saung, bedeng. Ya, gazebo. Iya kan? Ya, ini dibikin dari qasab, tusaqqifuhu bil bawari, kemudian nanti atapnya kau gunakan tembikar. Idza qumta kad ayyamussa ra'suk, yang kira-kira kalau kau bangun berdiri hampir atapnya mengenai kepalamu. Wa idza nimta, dan apabila kau selonjoran tiduran, kad ayyamussa tarfaik, hampir saja ujung ke ujung mengenai kepala dan kakimu. Segitu aja. Maksudnya, kata Salman, ka'annaka kunta fi nafsi, seolah-olah kau berada di dalam jiwaku. Ya, ini aku pun punya ide yang sama seperti yang kau katakan. Ya, ini menggambarkan zuhudnya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa an Ammar ibnu Abi Ammar qala, dari Ammar ibnu Abi Ammar dia berkata, idza rafa'a ar-rajulu bina'ahu fawqa sab'ah adhru' nudiya ya afsakal fasiqin ila ain. Ketika seseorang meninggikan bangunannya lebih dari 7 azru, 7 depak, kalau katanya orang Tanjung Pasir, ya. Zira ini mikyas yusawi 60 cm. Satu zira ini 60 cm. Kalau 7 berarti 7 kali 6 42 ya? Iya gak? 420 cm. Berarti berapa jal? 4,2 ya meter. Iya gak? Saya tahu dah. Iya gak? 4,2 meter ya. Apabila seseorang meninggikan bangunannya lebih dari segitu, nudia ya afsakal fasiqin ila ain, maka dipanggil orang itu, diseru, wahai orang yang paling fasik, wahai seorang fasik yang paling fasik di antara orang-orang yang fasik, mau kemana engkau? Digituin. Ya? 4,2 meter. Rumah kita 2 meter deh, boleh deh. Hah? Iya gak? Ini berapa meter aja? 3,5? Oh, belum, Jal. Belum. Kharrajahu kulluhu Ibnu Abi Dunya. Ini semua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya.
Wa qala Ya'qub ibnu Abi Syaibah fi musnadi. Ya'qub ibnu Abi Syaibah di dalam musnad dia berkata, "Balaghani an ibni Abi Aisyah qala," sampai kepadaku kabar dari Ibnu Abi Aisyah. Dia bercerita, "Haddatsana Ibnu Abi Syamil qala," telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Syamil. Dia berkata, "Nazalal muslimuna haulal masjid ya'ni bil Basrah fi akhbiyati sya'r." Para kaum muslimin dulu datang ke Basrah dan kemudian menempati Masjid Basrah. Mereka tinggal fi akhbiyati sya'r. Mereka membuat rumah-rumah yang terbuat dari rambut-rambut hewan. Wallahu alam, kulit mungkin ya. Oke, akhbiyati sya'r. Ya, rumah-rumah tent, lebih tenda ya, lebih tenda ya. Oke. Kaum muslimin sampai Basrah dan tinggal di sekitar Masjid Basrah. Mereka membangun rumahnya tuh tempat tinggalnya demikian. Fafasha fihi musarik. Taunya banyak kecolongan, banyak maling. Oke? Okay? Fakatabu ila Umar. Akhirnya mereka menulis kepada Umar, yakni minta izin. Fa'adzina lahum fil yura'. Akhirnya Umar pun mengizinkan mereka, oke, kalau gitu boleh. Bangunlah rumah kalian dari sesuatu yang lebih solid, yang lebih bisa nutup. Bangunlah dari yura'. Yura' yakni batang-batang kayu. Dari batang-batang kayu kah atau bambu kah, begitu. Oke? Fabanau bil qasab. Mereka pun membangun dengan sesuatu yang lebih mirip kayu. Qasab, yakni tebu-tebu itu kering. Oke? Fafasha fihimul harik. Taunya jadi kebakaran mulu karena gampang kebakar itu. Iya kan? Fakatabu ila Umar. Akhirnya mereka nulis lagi minta izin sama Umar. Ini supaya pasukan yang berangkat dari Madinah menaklukkan kota Basrah. Masih stay di sono gitu. Akhirnya mereka minta izin lagi sama Umar. Fa'adzina lahum fil mudar. Akhirnya Umar mengizinkan, ya udah bangun rumah dari mudar. Mudar ini batu-batu yang terus diteplokin pakai tanah liat. Oke? Seperti rumah-rumah penduduk Yaman sekarang. Rumah-rumah penduduk Yaman sekarang. Oke? Atau rumah-rumah Baduy ya, masih gitu. Dari batu-batu yang ada terus ditempelin dengan tanah-tanah liat. Oke? Wa naha ayyarfa'ar rajulu samakah, dan pada saat itu Umar melarang seseorang untuk membangun bangunannya aksar min sab'ah azru, lebih tinggi dari atau lebih panjang dari sab'ah azru, 4,2 meter. Ya, 4,2 meter. Waqal, dan Umar berkata, "Idza banaitum minhu buyutakum fabnu minhul masjid." Bahkan Umar berkata, apabila kalian udah membangun rumah kalian dengan bahan itu, yakni dengan batu dan tanah liat, bangunlah di dalamnya juga masjid, yakni tempat masjid maksudnya tempat sholat, tempat sholat juga, musola bahasa kita, musola di dalam rumah. Yang ini udah diizinkan bikin rumah demikian, yang ini jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dari bagian rumah tersebut, begitu ya. Qala Ibnu Abi Aisyah, Ibnu Abi Aisyah berkata, wa kana Utbah ibnu Ghazwan bana Masjid al-Basrah bil Qasab. Dulu Utbah ibnu Ghazwan, dia yang membangun masjid di Basrah. Dia membangunnya dari qasab, dari dinding-dinding yang terbuat dari kayu yang dikeringkan, bambu yang dikeringkan. Ya. Waqal, dan dia berkata, man shalla fihi wa huwa min qasab afdal mimman shalla fihi wa huwa min labin. Barang siapa yang sholat di masjid ini dan masjid ini masih terbentuk dari kayu-kayu, dari apa namanya, dari kayu-kayu tebu demikian, itu lebih baik daripada yang sholat di masjid ini, daripada yang udah sholat di sini kelak nanti udah pakai labin. Labin yakni pakai tanah liat tadi. Oke? Wa man shalla fihi wa huwa min labin, dan barang siapa yang sholat di sini dan masjid ini masih dari labin, dari tempelan tanah-tanah liat tadi, afdal, itu lebih utama, mimman shalla fihi wa huwa min ajur, daripada yang sholat di sini dan bangunan ini udah terbentuk dari ajur. Ajur yakni batu-batu dari tanah yang dikeringkan dan dibakar, batu bata kali ya, batu bata di orang mah, iya gak? Batu bata. Yani semakin zuhud masjid tersebut gitu, semakin zuhud maka semakin afdal, ya. Wa kharraja Ibnu Majah min hadits Anas 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Majah dari hadisnya Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Rasul bersabda, tidaklah kiamat terjadi sehingga
para manusia mulai berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Berbangga-bangga, yatabaha, belagu-belaguan, oke? Dengan bangunan masjid, gede-gedean, megah-megahan masjid. Wa min hadis Ibnu Abbas, dan juga dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Urakum tashrafuna masajidakum ba'di." Aku diperlihatkan bahwasanya kalian meninggikan, memegahkan masjid-masjid kalian kelak sepeninggalku. Urakum, aku diperlihatkan bahwasanya kalian, maksudnya dikasih mimpi, dan mimpinya Rasul wahyu. Urakum tashrufuna masajidakum atau tusyrifuna masajidakum ba'di, kalian meninggikan, memegahkan bangunan masjid-masjid kalian sepeninggalku. Kama syarrafatil yahudu kana isaha wa kama syarrafatin nasara biya'aha, sebagaimana para ahlul kitab terdahulu, sebagaimana para kaum Yahudi memegahkan bangunan gereja mereka dan bangunan kuil-kuil mereka. Ya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ibnu Abi Dunya bi isnadi, dan diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya, an Ismail ibnu Muslim, dari Ismail ibnu Muslim, anil Hasan, dari Al Hasan radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, beliau berkata, lamma bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya, qal, Nabi berkata, masjidnya yakni Masjid Nabawi di Madinah, ya. Nabi berkata, ibnuhu arishan ka'arishi Musa alaihi salam. Bangunkan arish, yakni buatlah arish di bangunan tersebut sebagaimana arishnya Musa alaihi salam. Qila lil Hasan, kemudian orang pada bertanya kepada Hasan, wa ma arishu Musa? Emang segimana arishnya Musa? Arish di sini maksudnya adalah bikin masjid ini kayak saung gitu, kayak gazebo. Arish itu artinya saung, gazebo, arish. Oke? Bikin seperti punyanya Musa alaihi salam dulu. Dan orang nanya, emang punya Musa alaihi salam segimana emang? Apa namanya? Gazebonya gitu, saungnya tuh atau pondoknya seperti apa? Qal, Hasan berkata, idza rafa'a yadahu balagal arish. Pondoknya Musa itu kalau dia mengulurkan tangannya, dia bisa menyentuh atapnya, ya, yakni as-saqaf, yakni atapnya. Tayyib. Itu tadi yang disampaikan Ibnu Rajab rahimahullah di akhir syarah hadis pertama, hadis kedua ini, hadis Jibril alaihissalam, ya, bab yang menunjukkan di antara ciri-ciri kiamat. Nilai besarnya adalah di mana perkara-perkara diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Kemudian para manusia berlomba-lomba di dalam kemegahan bangunan. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat tadi yang mencela seseorang yang meninggikan dan bermegah-megahan di dalam bangunan. Apakah kemudian disimpulkan dari sini hukum syariat? Oh, berarti hukumnya haramkah? Pasti itu dong yang ditanya seorang muslim, iya kan? Oh, berarti haram, Ustadz. Gimana dong? Begitu kan? Iya kan? Maka jawabannya, sebagaimana bab-bab zuhud yang lain, memang terdapat ada nilai-nilai demikian, tapi ketika ada maslahat tidak jadi haram, atau ketika tidak berangkat dari kesombongan, tidak berangkat dengan tujuan belagu dan nyombong, oke? Maka ancaman-ancaman tersebut tidak mengenainya, sebagaimana hadis-hadis di kasus isbal. Diarahkannya begitu ternyata oleh para ulama. Ya, ada ancaman-ancaman, iya, diarahkan oleh jumhur ulama, iya, apabila melakukannya berangkat dari, ini pendapat jumhur ya, pendapat, jangan norak loh, ini pulang dari sini terus norak nih. Oke, jangan kaget dengar beginian, udah pinter ente. Oke. Jangan juga jadi ngengser pulang dari sini celananya. Pendapat jumhur, celaan-celaan Rasul SAW terhadap mereka yang menurunkan celana yang lebih dari mata kaki, jumhur ulama rahimahumullah mengarahkan hadis-hadis itu apabila berangkat dari khuyala, sombong. Oke?
Adapun ketika tidak berangkat dari kesombongan, maka kembali ke hukum awal, al-aslu fil asya al-ibahah. Demikian kasus meninggikan dan bermegah-megahan bangunan. Apabila berangkat dari tabahi dan tafakhur, berlomba-lomba dan bersombong-sombong, berangkat dari itu, terkena ancaman-ancaman itu, gitu. Oke? Kita lihat penjelasan para ulama, anak kumpulkin. Bahkan Al-Lajnah Ad-Daimah sendiri, ini Lajnah Fatwa Saudi, ada Syekh Abdullah ibn Muni', Abdullah ibn Ghadayan, dan Abdul Razak Afifi rahimahumullah. Kesimpulannya mereka berkata, al-ahadits fiha ma huwa sahih wa hasan wa dhaif. Hadis-hadis yang mencela tadi dan mengancam tentang bermegah-megahan dan tinggi-tinggi bangunan, itu hadis-hadisnya ada yang memang sahih, ada yang memang hasan, ada yang memang tidak diterima, dhaif. Oke? Ada yang lemah. Fama kana minha hujjah, dan adapun yang menjadi hujjah maknanya hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang memang sahih di dalam bab tersebut, fahuwa mahmulun ala man fa'ala dzalika litabahi, maka diarahkan maknanya bagi mereka yang melakukan hal tersebut berangkat dari sombong-sombongan. Tuh. Iya kan? Berangkat dari emang tujuannya bangga. Wal israf, tujuannya emang spending, israf. Oke? Wat tabdzir, dan tujuannya tabdzir, memubazirkan harta. Oke? Fa inna hadza yakhtalif bi ikhtilaf al ahwal wal ashkhas wal amkinah wal azminah. Tentunya kondisi demikian akan, kondisi manusia ini beda-beda seiring dengan perbedaan zaman, perbedaan waktu, perbedaan kondisi tiap individu, pasti beda, kondisi lingkungan sosialnya dan lain-lain pasti beda, nggak bisa diberikan hukum yang sama. Oke? Amma idza tala al-bunyan li ghardin syar'iyyin, adapun apabila sebuah bangunan sengaja ditinggikan, tujuannya tapi tujuan syar'i, yakni ada maslahat syar'i, seperti misal kataufir al-murafiq wal masakin lil muhtajin, seperti misalnya ditinggikan bangunan untuk dijadikan tempat para orang-orang tinggal di situ, entah orang-orang membutuhkan atau orang-orang yang stay over, yang nginep, yang banyak di situ, sabilan lil kasab, atau orang membangun bangunan tinggi dan megah, tujuannya memang untuk kasab, untuk bisnisnya. Seperti orang bikin bangunan tinggi, luas, tujuannya memang buat bisnis, buat tokonya kah, buat warungnya kah, atau buat gudangnya kah, Auli kasrat man ya'ul, atau mungkin untuk agar dia memenuhi orang-orang yang harus dia penuhi haknya. Yani beberapa keluarga kalau rumahnya kecil dan pendek, anak-anaknya mungkin nggak kebagian tempat untuk menutup auratnya masing-masing, dan istrinya juga demikian tuh. Kalau anaknya banyak atau keluarganya banyak, iya kan, perlu banyak tempat untuk masing-masing bisa membuka auratnya tuh, karena banyak yang ya'ul, yang perlu dia penuhi haknya. Wa nahwi dzalik la syai'a fi dzalik fima yadhhar lana. Kalau emang begitu ada maslahat syar'inya, maka enggak apa-apa. Ya, fima yadhhar lana, dari apa yang kami dapat tangkap dari hukum ini, kata para ulama nih, kata para masyayikh nih. Wa dzakara an-Nawawi fi hadzal ma'na hin syarah sahih Muslim. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah sahih Muslim nih, hadis Jibril ini kan ada di riwayat Imam Muslim. Ketika Imam Nawawi mensyarahnya juga, beliau rahimahullah memberikan makna ini, bahwasanya hukum ini diarahkan apabila ditujukan bangunan-bangunan megah tersebut memang untuk bermegah-megahan dan bersombong-sombongan yang enggak ada urgensinya, maksudnya begitu, ya. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, wa'lam annal murad min hadzal hadits walladzi qablah, ketahuilah bahwasanya apa yang dimaksud dari hadis-hadis tadi itu yang dibacakan, hadis-hadis yang mencela tentang itu, wallahu a'lam innama huwa sarful muslim 'anil ihtimam bil bina wa tashyidihi fawqa hajatih. Wallahu a'lam, maqasid syariahnya, tujuannya adalah untuk memalingkan kaum muslimin dari memberikan perhatian berlebih dan effort berlebih untuk bangunan begitu.
Sehingga mereka memberikan usaha dan perhatian yang berlebih di luar hajat, di luar urgensinya. No, tujuan hadis itu tuh untuk memalingkan perhatian kaum muslimin supaya nggak fokus ke dalam hal demikian dan nggak banyak effort dan spending ke dalam hal demikian di luar keperluan, di luar hajah, ya. Oke. Demikian bahkan Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, di dalam syarah hadis ini beliau berkata, laisa kadzalik, oh enggak begitu hukumnya, enggak jadi langsung haram. Maknanya demikian, ya. Bal fihi tafsil, di dalam kasus demikian harus dirinci lebih jauh. Laisa kullu ma zada minhu 'alal hajah yastalzim al-itsm. Enggak mesti setiap bangunan yang mungkin lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar kebutuhannya terus jadi otomatis dosa. Enggak mesti begitu, kata Ibnu Hajar rahimahullah tuh. Lebih ringan lagi, lebih longgar lagi Ibnu Hajar rahimahullah. Maknanya ketika seseorang membangun bangunannya juga lebih, kamarnya, lantainya lebih daripada apa yang dia butuhkan, enggak mesti langsung jadi dosa begitu, enggak juga. Fa inna fi ba'di al-bina ma yahsulu bihil ajr, bisa jadi di sebagian bangunan bisa jadi justru sumber pahala bagi si pemiliknya atau bahkan bagi orang lain, nggih. Ma yahsulu bihi al-ajr mithla alladhi yahsulu bihi an-nafa' li ghairil bani. Seperti contoh, bangunan yang didirikan lebih dari kebutuhan si orang yang membangun atau si pemiliknya. Tapi kemudian lebihannya ini juga bisa jadi manfaat untuk orang lain. Dia bisa nampungkah atau bisa digunakan untuk usaha yang akhirnya menjadi lapangan kerja buat orang lain dan lain-lain. Tuh, bisa jadi ini bisa jadi produktif untuk pahala malah justru. Ya. Wa khulasah, dan khulasahnya, kesimpulannya, annal mahdzur, bahwasanya yang ditahdzir di sini, yang diperingatkan oleh para salaf tadi yang diingkari, huwa bina lit tabahi, yaitu ketika membangunnya untuk tujuan tabahi, berbangga-bangga, bersombong-sombong, wal israf, untuk menghambur-hamburkan harta, wal khuyala, dan untuk khuyala, yakni belagu, ya. Tuh, dapat di sini. Jadi demikian, awas. Dalam membaca nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya, nggak langsung ada celaan, langsung, wah seseorang tahu bahasa Indonesianya apa, atau baca terjemahannya apa, langsung galak di lapangan. Tar dulu, lihat dulu para ulama yang mengarahkan maknanya, apalagi kasus-kasus yang sifatnya adab demikian, awas. Adab, ini adab. Masuk adab ini, adab dalam membangun. Oke? Hadis-hadis adab selalu kita katakan, umumnya ya. Perintah-perintah di hadis adab umumnya tujuannya nggak kewajib, tapi lebih ke sunnah. Larangan-larangan di kasus adab, di bab adab, umumnya nggak lebih ke haram, tapi lebih ke makruh. Ya kan? Dari situ sebagian ulama berkata kaidah ini, ahaditsul adab yuhmal lin nadab. Tuh kaidah. Hadis-hadis adab diarahkan maknanya untuk nadab. Nadab yakni mandub. Ya. Oke. Dengan ini seseorang berbijak dia di dalam beragama, ya. Baik, alhamdulillah, dengan izin Allah kita udah selesaikan syarah hadis kedua dari hadis Jibril alaihi salam ini dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Pertemuan selanjutnya insyaallah kita masuk ke hadis yang ketiga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.